Yang maju pertama adalah Bu Dian. Monggo Bu Dian. Observernya Bu Susan sama Pak Alif ya. Iya Pak, siap. Izin share screen ya Pak. Pak, saya izin pakai HP ya Pak, soalnya laptop saya lemot Pak. Ya, silakan. Apakah sudah nampak Bapak Ibu presentasi saya? Halo? Sudah Bu. Sudah iya. Bu, sudah Bu. Saya mulai dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik, Ibu. Hari ini siapa ada yang tidak masuk? Pak Alif, Bu. Kemana ya? Ada yang tahu? Bu. Pak Alif masih di jalan kayaknya, Bu. Oh ya, saya absen dulu ya. Mbak Ingrid. Hadir Ibu sayang. Mbak Eka. Ibu hadir. Ya, Mbak Susan. Hadir, Bu. Mbak Fitri. Hadir. Mbak Nuke. Hadir. Sama Mbak Nur ya. Hadir, Bu. Ya, berarti tinggal Kak Alif ya yang nggak masuk. Oke anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong dipimpin sama Mbak Ingrid. Mbak Ingrid. Terima kasih, Bu. Oke, teman-teman. Iya, Ibu. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulaikan pembelajaran dari Ibu Susan kita yang baik hati, mari kita berdoa. Ibu Dian. Ya, Ibu Dian, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oh ya, terima kasih ya Mbak Ingrid. Anak-anak, terima kasih Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin menyampaikan materi kita. Materi kita masih sama ya kayak minggu lalu, yaitu farmakognosi dan tanaman obat atau simplisia. Nah, ini Budian memiliki satu kata-kata untuk kalian. Ini bacanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Innal a'malu binniyat, Ibu. Ada yang tahu artinya? Niat, Bu. Sesuatu tergantung niat, Bu. Pintar. Ini tolong kalian terapkan pada diri kalian. Jadi sebelum kalian berangkat sekolah, kalian niatkan kalian akan bersekolah sungguh-sungguh dan tidak mengecewakan kedua orang tua kalian dan diri kalian sendiri ya. Jadi mulai hari ini niat kalian mengikuti PPG ini harus benar-benar nanti ketika lulus menjadi siswa yang sangat inovatif dan kreatif ya, dan bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Oke. Selanjutnya, ini ada apersepsi, ada gambar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar ya. Ini Budian bukan promosi, cuma Budian yang menunjukkan ini gambar untuk kalian pikirkan. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ada lulur, Bu. Jamu, Bu. Sama lulur. Ya. Selain jamu sama lulur, ada yang tahu lagi, ada yang dipikirkan? Beda bentuk sediaannya, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Kalau bentuk sediaannya beda, berarti? Fungsinya juga beda, Bu. Cara pemakaiannya beda. Nah, fungsi. Kalau fungsinya berbeda, berarti dia memiliki apa?
punya khasiat yang beda. Oke, betul. Berarti dari sediaan gambar yang kemudian tampilkan, ini ada zat sama manfaat yang berbeda dari tiap-tiap produk. Dan ini semua nanti akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung ya. Ini untuk slide selanjutnya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi tanaman simplicia berdasarkan manfaat dan zat berkhasiat. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu lalu apa yang kita sudah pelajari? Apa ya, Bu? Nama Oh. bukan Bu. Apa? Nama Simplicia. Nama Ya. Simplicia. Selain tata nama? Ada istilah Ejaan tata nama, Bu. Ya, Ejaan apakah tata nama, Bu. apakah kemarin sudah dibaca sebelum malam hari sudah dibaca sebelum pagi ini kita mulai pembelajaran? Belum, Bu. Loh, kok belum Saya sih? cuma lihat, Bu. Saya cuma lihat download, aja, Bu. Jangan dilihat, harus dipelajari dong. Katanya mau menjadi peserta PPG yang is the best. Oke, kalau gitu, setelah kalian mempelajari tata nama, nama simplicia, tata nama Latin, sama ejaan, hari ini kita akan mempelajari dari tata nama-nama simplicia itu kita identifikasi zat berkhasiat dan juga manfaatnya. Oke, ini yang pertama, kemudian akan menunjukkan contoh-contoh tanaman. Apa yang kalian pikirkan tentang ini? Ada gambar bunga, Bu. Ada Ya. singkong. Terus, Ada jagung. pinter. Oke, nah dari bunga, singkong, jagung, terus ada daun itu kalau hubungannya sama simplicia apa namanya? Bagian-bagiannya beda, Bu. Ya, kalau bunga apa namanya, Eka? Floss, Bu. Oke, kalau buah apa ya, Ingrid? Ayo, Ingrid, bisa nggak? Masa lupa? Iya, fruktus, betul. Kalau daun? Folium, Bu. Oke, pintar semua benar. Berarti kan sudah belajar semua, toh? Oke, kalau kalian sudah paham semuanya dan sudah tahu nama-nama bagiannya, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kemudian akan membagi kelompok di kelas kita. Untuk kelompok 1 ada Mbak Ing, Mbak Nur, sama Mbak Susan. Untuk kelompok 2 ada Kak Alif, Mbak Fitri, Mbak Nuke, sama Mbak Eka. Nah, untuk kelompok 1 silakan kalian mengidentifikasi volume dan floss. Kalau untuk kelompok 2 kalian silakan mengidentifikasi kortek dan radik. Untuk masing-masing kelompok silakan membuat minimal satu contoh dari contoh simplicia dari bagian tanaman tersebut. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, untuk cara pengerjaannya nanti akan Budian share LKPD atau format pengerjaannya di grup kelas ya. Silakan dibuka. Dan untuk waktu diskusi kemudian kasih waktu 30 menit. Paham anak-anak? Untuk materi juga sudah saya share di grup, nanti bisa dibaca. Dan untuk bahan lainnya, kalian bisa mengambil dari internet atau buku yang ada di perpustakaan. Sudah dibuka LKPD-nya? Godin, Bu. Bentar. Nah, sekarang kita buka dulu ya, sama-sama. Ini LKPD-nya ya. Nah, ini tadi ada gambar. Setelah kalian, tadi kan sudah kalian diskusikan sedikit ya, sebelum dibentuk kelompok, setelah dibentuk kelompok, dari gambar itu bisa kalian tuangkan pada kolom di bawah ini ya, sesuai tadi yang kalian sebutkan. Tapi menyebutkannya langsung berkelompok saja ya. Ini
Bu. Sudah ditulis? Tunggu Bu, tunggu. Sedikit Ya. lagi, Bu. Ditulis dulu aja kan tadi sudah dibahas. Terus Lanjut Bu. sudah ya. Kalau sudah ditulis berarti kita lanjut ke tahap kedua. Tahap ketiga maaf. Yaitu mengidentifikasi tanaman. Ini formatnya, maaf kepotong ya anak-anak. Formatnya antara lain ada nama Latin, nama tanaman asal, keluarga, zat berkhasiat, penggunaan, pemberian, bagian tanaman, penyimpanan, dan gambar tanaman. Dari tabel ini kalian boleh ngisinya itu dari tanaman yang Budian tampilkan atau boleh dari tanaman lain. Paham? Paham Bu. Paham ya yang lainnya? Kalau begitu kalian boleh mulai untuk berdiskusi, Budian kasih waktu 30 menit ya. Siap Bu. Silakan. Bagaimana Mbak Susan, ada kesulitan? Lagi buka ini, Bu. Farmakope herbal, Bu. Oh ya, Ibu-ibu itu iya. yang gambar tanaman digambar atau ditempel aja ya. Untuk sementara kalian gambar nggak apa-apa. Kalau bisa gambar, besok untuk laporan resminya harus ditempel ya, nyari yang bagus dan berwarna biar untuk menambah nilainya. Oke Bu. Ya. Untuk Mbak Nur, ada kesulitan? Kelompoknya Mbak Nur? Mana? Tidak ada, Bu. Salah sedikit lagi. Ya. Ini Kak Alif sudah balik belum dari belakang? Mas Bu, Alif, Bu, Mas izin Alif. talim kayaknya. Gimana? Bu Dian izin tanya. Iya, silakan. Untuk kelompok 1 tadi fruktus dan flos ya, Bu. Folium. Ada berapa simplisnya, Bu, yang harus? Oh ya, folium Ini dan kelompok 1, folium folium dan flos. oh ya, folium dan Masing-masing flos. bagian Berapa tanaman. simplis ya, Bu, yang 1. harus dituliskan? Minimal 1. Satu aja, Bu. Ya. 1 folium, 1 flos ya. Oke, Ya. Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sedikit lagi Bu. Oh ya, sambil menunggu kalian menyelesaikan, tolong nanti hasil identifikasinya kalian tuangkan ke presentasi ya, kayak PPT atau Word boleh. Nanti silakan kalian presentasikan di depan, nanti kita diskusikan sama-sama sama teman kalian, kelompok lain. Paham? Paham Bu. Paham, Oke. Bu. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita ke presentasi. Ada yang mau presentasi duluan? Atau kita urut saja ya, mulai dari yang kelompok 1. Siapa yang mau mewakili presentasi? Ayo siapa tuh? Kelompok 1. Tunjuk aja Bu, tunjuk Bu. Oh ya, Mbak Ing aja ya, Mbak Ing. Ayo, silakan dipresentasikan. Untuk yang volumenya contohnya yang kalian ambil. Mbak Ing. Atau yang mewakili dari kelompok 1, ada Mbak Nur. Ya, baik, Bu. Ya. Nah, untuk hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1, diperoleh di sini kami mengidentifikasi Piperis folium, di mana Piperis folium itu nama lainnya adalah daun sirih. Kemudian nama tanaman asalnya itu adalah Piper beetle. Keluarga atau familinya itu berasal dari Piperaceae. Lalu, zat berkhasiat mengandung minyak atsiri berupa fenol yang khas yang disebut betel-fenol atau aseptol. Penggunaannya itu sebagai antisariawan, anti batuk, dan antiseptik.
Pemberiannya berupa bau aromatik khas, rasa pedas khas. Bagian yang digunakan adalah bagian daun atau folium. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Mungkin itu Bu, terima kasih. Kami masih ada Terus satu yang ya Bu. close-nya. Ya, yang floss, mohon maaf. Floss itu kami identifikasi adalah bunga itu Bu, bunga rosella merah. Nama tanaman asalnya itu Hibiscus sabdarifa, keluarga dari Malvaceae. Zat berkhasiatnya itu berupa mengandung kalsium, vitamin, yang diantaranya disebut lisin dan agrinin. Penggunaan sebagai antioksidan, mencegah penghapuran tulang, menghambat penuaan dini, memperlambat menopause, dan mengurangi dampak negatif dari nikotin. Berupa bunga kering berwarna merah, aroma khas, dan rasa manis. Bagian yang digunakan adalah bunga. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, sekarang kita diskusi ya. Apa ada tanggapan dari kelompok 2? Kelompok 2, apakah ada yang bertanya? Bunga Nanti yang rosella. bertanya, Saya, nanti saya Bu. tambah nilainya loh. Saya, Bu. Ya, Fitri, apa? Itu bunga rosella itu biasa dibuat teh ya, Bu ya? Ya, coba kita tanyakan. Bagaimana kelompok 1? Apakah bunga rosella bisa dibuat teh? Iya, kalau menurut kelompok kami bisa dibuat teh untuk bunga rosellanya karena warnanya itu yang khas, dia berwarna merah ya, yang khas untuk sediaan teh. Gitu. Apa sudah puas, Mbak Fitri jawabannya? Mau tanya lagi boleh? Iya, nggak apa-apa. Apakah bunga rosellanya itu harus dikeringkan dulu baru bisa dibuat menjadi teh atau seketika basah bisa dibuat jadi teh, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Harus dikeringkan dulu, Bu. Ya, baik. Harus dikeringkan dulu lah. Mbak Fitri, masa masih dalam keadaan seperti itu terus diminum, nanti rasanya daun dong. Nggak ada aroma-aroma yang lain. Bunga, Mbak Ingrid. Ya, astaga, Bu Susan, maaf aku tidak dari tadi kayaknya Mbak Ingrid ini nggak fokus ya. Bu Dian. Iya, Bu Susan, Bu Dian, saya belum sarapan, ya? Bu Dian. Oh, iya, saya kira saya lagi mikirin seseorang. Itu yang berinisial W itu. Fokus, Bu. Kalau sudah pelajaran harus fokus ya. Ya, Bu, maaf, Bu. Untuk Mbak Fitri gimana jawaban dari Mbak Ing tadi? Apakah sudah puas? Sudah, Bu. Oke. Berarti untuk tanaman rosella ini salah satu simplicia yang diambil dari bagian tanaman bunga ya. Bisa dijadikan untuk teh atau seduhan yang lainnya. Terus untuk kelompok 2, siapa yang mau mewakili untuk presentasi? Jangan saya. Kenapa? Yang lain, Bu. Saya sudah bertanya tadi. Oh ya. Ayo Mbak Nuke ya, dipresentasikan. Ya, Bu. Silakan Mbak Nuke. Ya Bu, ini nama lainnya ginseng. Nama tanaman asalnya panak ginseng. Bentar, Mbak Nuke, dibaca dulu dong apanya yang atas kok langsung nama lainnya ginseng. Ya Bu. Yang pertama Panassis radix. Berarti ini bagian radix ya Bu. Ya. Ini ginseng, nama tanaman asal panak ginseng. Keluarga Araliaceae. Zat berkhasiat
pertama, glukosida, panakuilon, minyak atsiri, damar, panax, sapoginol. Ya. Penggunaan amara dan stimulansia. Pemberian bau lemah, rasa manis, pedas, dan agak pahit. Bagian ini digunakan Ya. agar penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Oke. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 2. Karena ini waktunya terbatas ya, jadi cukup satu nggak apa-apa ya. Langsung kita tanggapan dari kelompok 1 bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Mbak Ingrid. Iya, Mbak saya mau Susan. bertanya buat kelompok 2, Ya. kira-kira penyimpanan untuk ginseng itu dalam wadah tertutup baik kira-kira model kayak gimana ya, Bu? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Ayo, yang lain bantu jawab. Mbak Eka. Ayo Mbak Eka, dibantu Apakah gantian. dalam botol yang kayak ini, yang botol-botol jin kayak begitu enggak ya? Yang besar-besar itu, Bu? Jin? Iya, soalnya saya lihat kalau bapak saya minum tuh ada ginsengnya di dalam, disimpannya dalam botol yang kayak begitu. Itu labu ukur namanya, bukan botol jin. Oh, jadi disimpan di situ, Bu. Oh. Bukan di labu ukur juga. Ayo, gimana, ada tanggapan dari Mbak Eka? Mungkin di wadah kaca begitu kali Bu, penyimpanan biar nggak mudah terkontaminasi ya kalau yang panas. Ya, Bu. Ya, ada tambahan lagi? Kalau gitu, kemudian tambah sedikit ya, untuk wadahnya itu wadah kaca, terus botolnya berwarna gelap ya, biar tidak cahaya tidak terlalu Tidak kena tembus ke cahaya, Bu, ya, tidak tembus cahayanya, tidak terlalu masuk ke dalam. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi. Oke, anak-anak, untuk materi kali ini presentasinya sudah ya. Berarti setelah itu kita tarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya ada yang bisa menarik kesimpulan dari 10 dari presentasi atau materi kita kali ini? Belajar bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan-pengobatan, Bu. Ya, apalagi? memiliki zat berkhasiat yang berbeda, Bu, tiap tanamannya, tiap bagian tanamannya, Bu. Ya, apalagi? Satu lagi kalau bisa. Mengetahui silsilah, Bu, dari tanaman yang ada di sekitar kita. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui silsilah dari tanaman yang ada di sekitar kita. Kita bisa belajar bagian tanaman yang dapat dimanfaat sebagai pengobatan, dan yang terakhir, setiap tanaman memiliki zat berkhasiat yang berbeda. Oke, paham ya anak-anak berarti untuk materi kali ini? Ya, Bu. Paham. Apa ada yang ditanyakan lagi? Susah aja, Bu, hafal nama tanamannya, Bu. Ya, itu harus belajar, nggak harus sekali langsung bisa. Oh ya anak-anak, sebelum Budian akhiri, ini nanti Budian kan hari ini sudah selesai ya materinya, jadi minggu depan kita ulangan harian ya. Budian akan ambil penilaian dari kalian, nanti mengerjakan tugasnya, dan juga jangan lupa mengumpulkan laporannya ya. Nggak geser, Bu, laporan sama Iya, ulangan. Bu. Ya, oke. Jadi ada sedikit pertanyaan dari Budian. Apa yang sudah kita pelajari dalam materi kali ini? Hanya mengingatkan. Apa ayo yang sudah kita pelajari? Tadi, Bu, macam-macam usia dan hasilnya. Terus apa yang belum kita pelajari dari materi ini? Adakah yang belum kesampaian? Tugasnya belum, Bu. Oh, tugasnya nanti ntar menyusul bisa. Terus upaya apa yang bisa dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya?
Adakah request dari kalian? Minta pembelajaran yang outdoor? Iya Bu, bawa tanamannya langsung. Ya, besok-besok kalau ada waktu kita pembelajaran di greenhouse ya. Terus yang terakhir, upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi materi yang belum tersampaikan? Ayo. Googling. Oke, selain googling, rajin-rajin membaca literatur ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita nutup, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Berdoa, Budian pimpin saja ya, biar lebih cepat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, Budian punya pantun. Oh ya, ini enggak, terima kasih. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Budian. Iya Bu Guru.